Halo semuanya dan selamat datang di segmen terbaru dari channel ini yaitu Lost Animation. Nah, pada segmen ini, gue akan membahas mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan hilangnya suatu animasi. Hal-hal ini bisa seputar adegan yang dipotong atau deleted scene, animasi yang di-cancel atau tidak jadi dibuat, hingga animasi-animasi yang keberadaannya sulit untuk ditemukan atau bisa saja telah dilupakan. Nah, pada episode pertama dari segmen ini, gue akan membahas mengenai sebuah topik yang sedang cukup ramai diperbincangkan oleh banyak orang belakangan ini, yaitu mengenai profil dari para supers di film Incredible. Nah, memangnya ada apa dengan topik ini? Kenapa orang-orang mulai membicarakannya? Well, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, gue yakin kalian semua pasti sudah sangat tidak asing dengan film yang satu ini. The Incredible sendiri merupakan salah satu film ikonik buatan studio Pixar yang menceritakan satu buah keluarga superhero yang berusaha hidup secara normal setelah para pahlawan atau biasa disebut sebagai supers di dunia tersebut terpaksa harus berhenti dari segala aktivitas bersifat pahlawan mereka. Beberapa supers ini akhirnya harus hidup secara normal, tapi ada juga yang masih ingin menjadi pahlawan dan beberapa dari mereka akhirnya mendapatkan sebuah tawaran kerja dari sosok villain utama dari film pertama yang mana ini berimbas dengan banyak dari mereka yang akhirnya tewas. Dikarenakan hal inilah, pada film The Incredibles yang pertama ataupun yang kedua, kita tidak pernah mendapatkan informasi tambahan mengenai kehidupan, kekuatan, ataupun kepribadian dari para pahlawan ini. Nah, untungnya, kita sebenarnya bisa mendapatkan informasi tambahan tersebut lewat DVD extras yang ada di film pertamanya. Dalam DVD tersebut, terdapat beberapa konten tambahan yang bisa kita nikmati secara eksklusif, mulai dari animasi pendek yang menceritakan karakter Jack, video spoof atau bloopers yang berisikan lelucon yang ada di balik layar dari pembuatan film tersebut, video komentar dari sutradara dan para staf yang mengerjakannya, dan tentunya yang sedang akan kita bahas kali ini, yaitu profil dari para pahlawan yang ada di animasi tersebut. Nah, sebenarnya DVD Extras ini telah rilis sejak lama, atau lebih tepatnya adalah 1 tahun sejak perilisan film pertama The Incredibles. Nah, tapi secara tiba-tiba, salah satu konten ekstra tersebut, yaitu profil dari para supers, tiba-tiba menjadi viral belakangan ini. Alasan kenapa topik ini bisa menjadi sangat viral adalah karena ada beberapa kreator di TikTok yang membahas mengenai lore dari film The Incredibles dengan menyertakan informasi mengenai karakter profil tersebut, yang mana sepertinya hal ini membuat banyak orang menjadi sangat terkejut karena mereka tidak tahu bahwa informasi ini sebenarnya telah disediakan oleh Pixar sejak lama. Tidak hanya itu saja, faktor lain yang membuat topik ini menjadi sangat viral adalah karena ada beberapa informasi mengenai para supers di film ini yang ternyata mengungkapkan beberapa rahasia gelap dari para supers tersebut. Nah, memangnya seberapa burukkah mereka? Apakah perilaku mereka sama buruknya seperti para superhero di serial The Boys? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan berikutnya. These files contain highly classified information regarding the supers, their powers, weaknesses, and in some cases their secret identities. Nah, sedikit penjelasan singkat. Jadi dalam lore di film ini diceritakan bahwa file yang kita dengar saat ini merupakan sebuah file rahasia milik NSA atau National Supers Agency, yaitu sebuah agensi rahasia yang dibangun oleh pemerintah untuk mengawasi para supers di dunia tersebut. Dalam file itu, kita bisa mendapatkan beberapa informasi tertulis mengenai para supers seperti kekuatan dan kelemahan mereka, kepribadian, kehidupan sesaat dan sebelum menjadi supers, dan tentunya file audio dari hasil wawancara dengan mereka. Nah, dari file ini, kita bisa tahu bahwa ada beberapa supers yang ternyata telah membentuk atau bergabung ke dalam sebuah grup pahlawan kecil. Maka dari itu, untuk mempermudah dari pembahasan kali ini, gue akan memulainya dengan beberapa supers yang tergabung dalam grup tertentu. Kita mulai dulu dengan grup pertama yang bernama The Thrilling Three, yang mana grup ini terdiri dari supers yang bernama Apogee, Geyser Beam, Planche, dan juga Dynaguy. Nah, kita mulai dulu dengan sosok yang menjadi pemimpin dari grup tersebut, yaitu Dynaguy. Dynaguy sendiri merupakan seorang supers yang memiliki kekuatan berupa sinar kehancuran yang berasal dari dahinya, yang mana sinar tersebut hanya memiliki jarak radius sekitar 5 meter saja. Kalau harus divisualisasikan, kekuatannya ini mungkin cukup mirip seperti karakter elemen combustion dari serial Avatar. Selain itu, ia juga memiliki 2 alat pembantu di kedua tangannya yang bernama Ion Propulsion Gauntlet, yang mana alat tersebut memungkinkannya untuk bisa terbang. Nggak begitu banyak hal yang bisa kita ketahui mengenai kehidupan normalnya, selain yang ditunjukkan hadir dalam acara pernikahan Mr. Incredible dan juga Elastigirl, yang mana ini seperti yang menunjukkan kalau dia ini cukup dekat dengan mereka berdua. Bisa dibilang Dynaguy sendiri merupakan salah satu supers yang telah tewas sebelum peristiwa di mana para supers dilarang oleh hukum. Penyebab dari kematiannya ini
ini adalah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kostum yang malfungsi, di mana jubah yang ia kenakan sempat tersangkut sebelum ia meluncur ke atas langit. Melihat dari rekaman wawancara dan juga data statistik dari kemampuannya, bisa diperkirakan kalau dia ini bukanlah seorang supers yang cukup cerdas dan cenderung ceroboh. Bukti yang menguatkan fakta ini adalah adanya sebuah informasi dari sebuah website yang mengatakan kalau dia ini merupakan salah satu supers yang pernah mendapatkan tuntutan hukum selain Mr. Incredibles. Nah, setelah kematiannya yang tidak disengaja, posisinya di grup The Thrilling Three akhirnya digantikan oleh supers berikutnya, yaitu Geyser Beam. Geyser Beam sendiri merupakan seorang supers dengan kekuatan berupa memancarkan laser panas dari matanya, yang mana kekuatannya ini sangatlah mirip seperti karakter Cyclops dari cerita X-Men. Dalam kehidupan normalnya, ia memiliki nama asli, yaitu Simon G. Pladino, yang mana ia bekerja sebagai seorang pengacara pro bono, di mana ia merupakan salah satu pihak yang berusaha memberikan keadilan bagi para supers. Geyser Beam awalnya bergabung ke dalam grup supers yang bernama Fantasmic, namun dikarenakan ia sering berseteru dengan pemimpin dari grup tersebut yang bernama Everseer, dirinya akhirnya dikeluarkan dari grup tersebut dan menjadi bagian The Thrilling Three setelah kematian Dynaguy. Sama seperti grup sebelumnya, dalam grup ini, Geyser Beam juga mengalami perseteruan yang sangat hebat dengan para member yang ada di sana, yang mana hal ini berujung dengan dibubarkannya grup tersebut dan sekaligus menjadi sebuah kontroversi yang besar pada saat itu. Agak sulit sebenarnya dalam menilai kepribadian dari karakternya ini, karena kalau kita melihat dari track recordnya, dia ini memang seringkali terlibat dalam perseteruan dengan berbagai supers, namun di waktu yang bersamaan, ia merupakan sosok yang sangat baik dan juga sangat mendukung keadilan dari para supers. Mungkin dikarenakan ia merupakan orang yang sangat serius dan juga cerdas dan minim selera humor, hal ini pun membuatnya kesulitan untuk bisa bekerja sama dengan para supers yang lain yang cenderung memiliki personality yang lebih fun dan penuh dengan candaan. Terlepas dari seberapa baik atau buruknya orang ini, tapi yang jelas dia ini merupakan sosok yang sangat penting dalam membantu Mr. Incredible dalam memecahkan rencananya Sindrom. Ia merupakan salah satu korban dari rencana tersebut, di mana ia harus berhadapan dengan Omnidroid generasi keempat. Nah, untungnya sebelum dirinya tewas, ia sempat mengetahui password untuk komputernya Sindrom dan ia mengukir password tersebut di dalam goa, di mana ia akhirnya menemui ajalnya. And the rest are history. Nah, lanjut ke supers berikutnya, yaitu Apogee. Super yang satu ini memiliki kemampuan berupa manipulasi gravitasi dan juga levitating atau melayang, yang mana kemampuannya ini sepertinya cukup mirip seperti karakter Yaya dari serial Bobo Boy. Nah, uniknya, sumber kekuatannya ini ternyata berasal dari sinar matahari, yang mana ini membuatnya menjadi sangat lemah apabila matahari sedang tertutup awan, gerhana matahari, atau yang paling buruk adalah di malam hari, di mana ia menyatakan kalau dirinya bakal menjadi sangat tidak berguna dalam waktu tersebut. Untuk kepribadiannya sendiri, super yang satu ini terbilang merupakan orang yang sangat cerdas dan mampu berpikir secara cepat, namun sayangnya ia minim akan taktik dalam bertarung, yang mana ini sepertinya menjadi salah satu kelemahan yang membuatnya dapat dikalahkan oleh Omnidroid. Oh iya, dalam audio interview ini, ia sempat mengatakan kalau sejak bergabungnya Geyser Beam ke dalam The Thrilling Three, ia menyebutkan kalau grup tersebut bukan lagi grup trio, namun lebih ke 1+2, karena ia berpendapat kalau grup ini terlalu didominasi oleh keberadaan Geyser Beam. Bahkan dalam profil supers berikutnya yang bakal gue singgung nanti, ia menyebutkan kalau grup ini seharusnya bisa disebut sebagai Geyser Beam Gang. Bukti ini mungkin bisa menjadi petunjuk antara Geyser Beam merupakan orang yang sangat arogan dan juga sombong, atau ia justru sangat hebat dalam pekerjaannya, namun para member yang lain tidak mampu untuk menyeimbangi kehebatannya. Nah, supers terakhir yang ada di grup ini adalah Planche. Planche sendiri merupakan seorang supers yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan gelombang suara yang sangat kencang dari mulutnya. Dikarenakan hal inilah, dalam kehidupan normalnya, ia bekerja sebagai seorang penyanyi opera, dan di waktu yang bersamaan, ia juga terkena penyakit yang bernama laryngitis, yang membuat kekuatan suaranya ini terkadang suka melemah. Masalah ini bisa kita lihat secara langsung lewat audio wawancara dari karakternya ini, di mana suaranya terdengar seperti orang yang sedang sakit tenggorokan. Selain terkena penyakit tersebut, ia ternyata juga merupakan seorang supers yang cukup egois, namun ironisnya, ia terbilang kurang begitu populer dan jarang mendapatkan kredit dari halayak publik. Dirinya pun akhirnya tewas di tangan Omnidroid generasi kedua, yang mana ini membuatnya menjadi anggota pertama yang mati dari grup tersebut di tangan Sindrom. People blame me and they say there were these conflicts. Excuse me. A little dry, but I don't know what they're talking about. I mean, Geyser Beam and I got along fine. Excuse me, I'm having a little trouble. Nah, setelah The Thrilling Three, sekarang kita lanjut ke grup berikutnya, yaitu Fantasmic, yang terdiri dari Everseer, Microbus, Plasmabolt, dan juga Psywave.
Seperti biasa, kita mulai dulu dari pemimpin dari grup tersebut, yaitu Everseer. Everseer sendiri memiliki kemampuan berupa telepati dan sekaligus magnoscopic vision. Kekuatan ini memungkinkannya untuk melakukan telepati dan sekaligus melihat suatu objek dalam skala atom di waktu yang bersamaan. Dikarenakan kemampuan inilah, Everseer akhirnya memiliki sebuah masalah mental, yaitu OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, yang mana ini membuatnya selalu merasa parno dan tidak nyaman ketika berhubungan dengan organisme kecil seperti bakteri atau kuman. Dikarenakan hal inilah, ia sangat tidak suka bersentuhan fisik dengan orang lain dan juga ia memutuskan untuk tidak menikah, yang mana ini merupakan keputusan yang cukup masuk akal kalau melihat dari kondisi mentalnya. Sebenarnya tidak hanya itu saja, karena dalam data statistik ini dijelaskan kalau dia ini memiliki kelemahan berupa membaca pikiran hewan, terutama yang paling ia waspadai adalah tupai. Mungkin dikarenakan para hewan ini tidak memiliki akal dan mereka bisa memikir suatu hal di luar akal sehat, hal ini sepertinya membuat Everseer terkadang merasa ketakutan hingga bahkan trauma. Nah, dikarenakan semua inilah, ia harus menghadiri sesi terapi dengan salah satu member dari grupnya ini yang bernama Psywave. Untuk nasibnya sendiri, Everseer tewas di tangan Omnidroid generasi pertama yang membuatnya menjadi salah satu supers yang tewas yang paling awal di dalam rencananya sindrom. Nah, berikutnya ada Psywave. Supers yang satu ini memiliki kemampuan berupa Mental Force Wave Generation, yaitu sebuah kekuatan yang memungkinkan penggunanya untuk mengeluarkan sebuah gelombang psikis yang dapat membuat lawannya tidak dapat bergerak ataupun lumpuh selama 30 detik. Selain itu, ia juga mampu untuk mengendalikan pikiran orang lain hanya dengan melihat wajah dari orang tersebut, atau bahkan ia hanya perlu melihat foto dari orang itu untuk bisa ia kendalikan pikirannya. Dan kemampuan terakhir yang dimiliki olehnya adalah mampu untuk merasuki pikiran orang lain, walaupun dalam kondisi ini, tubuh fisiknya akan sangat rentan dari berbagai macam serangan. Nah, hal yang sangat menarik dari karakternya ini adalah ia bisa dibilang bukanlah individu yang baik. Yap, inilah dia salah satu karakter supers di dalam list ini. Ia memiliki personality yang sangat tidak baik. Ketika ia mulai menyadari kekuatannya, dirinya malah menggunakan kekuatan tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak baik, seperti mengendalikan pikiran dari seorang pria pemain baseball yang ia suka, yang padahal pria tersebut merupakan sahabat dari pacarnya pada saat itu. Tidak hanya itu saja, setelah ia mengasah kemampuannya agar lebih kuat lagi, dirinya malah menggunakan kekuatan tersebut untuk memanipulasi para pria yang sudah memiliki pacar untuk memutuskan hubungan dengan pacar mereka agar ia bisa mengecani pria tersebut. Yap, inilah dia the final boss of Flakor. Nah, walaupun demikian, dirinya sepertinya sadar akan tindakan buruknya ini, dan hal ini pun berimbas dengan dirinya yang memiliki kecenderungan untuk paranoid. Untuk nasibnya sendiri, ia tewas di tangan Omnidroid yang sama seperti Everseer, walaupun gue sempat menemukan sebuah rumor yang mengatakan kalau karakternya ini sepertinya belum tewas karena sindrom tidak pernah menemukan jasadnya. Nah, super selanjutnya adalah Plasma Bolt. Untuk super yang satu ini, kita nggak memiliki audio rekaman sama sekali dari dirinya, karena dalam file rahasia ini, sang narator mengatakan kalau hasil rekaman dari wawancaranya ini mengalami kerusakan dikarenakan kekuatan yang ia miliki. Mereka ingin melakukan rekaman ulang, namun tidak sempat, entah karena ia tewas terlebih dahulu atau memutuskan untuk menghilang tanpa jejak. Mau yang manapun spekulasinya, tapi yang jelas dia ini memiliki kemampuan untuk mengeluarkan gelombang plasma dan juga energi elektromagnetik dari antena di kepalanya yang dapat ia alirkan ke berbagai bagian tubuhnya. Selain itu, ia juga mampu untuk terbang dengan menggunakan sayap fiber yang memiliki bentuk seperti sayap capung. Ia memiliki kehidupan normal berupa forest ranger atau semacam pemimpin pramuka, yang mana ini sangat sesuai dengan hobinya yang suka keluar. Dan super terakhir yang ada di grup ini adalah Microburst. Sama seperti Plasma Bolt, profil dari super yang satu ini juga tidak memiliki audio file dikarenakan hasil rekaman wawancaranya ini dikatakan telah hancur dalam sebuah misi. Menurut data yang tersedia, ia memiliki kekuatan yang bernama High Velocity Wind Generation, yang mana gue sendiri agak kebingungan dalam mengartikan maksud dari kekuatan ini. Entah ia mampu untuk memanipulasi tekanan angin di sekitarnya, atau ia memiliki semacam gadget yang memungkinkannya untuk memproduksi anginnya sendiri. I don't know, gue sendiri agak bingungan sih untuk mengartikan kekuatan dari super yang satu ini. Kalau misalnya kalian bisa mengerti maksud dari kekuatan ini, kalian bisa tulis aja di komentar di bawah. Tapi ya, mau yang manapun pilihannya, tapi yang jelas Super yang satu ini ternyata berhasil mengalahkan Omnidroid generasi pertama yang telah menghabisi kedua rekannya. Walaupun begitu, sayangnya ia berhasil dikalahkan oleh Omnidroid generasi berikutnya, yaitu generasi kedua.
Nah, selain dua grup barusan, sebenarnya ada beberapa grup atau tim lainnya yang ada di dunia animasi ini, namun mayoritas diantaranya tidak begitu layak untuk disebut sebagai tim superhero. Salah satu contoh ini adalah tim yang bernama Beta Force, yang mana grup ini hanya dibuat untuk merehabilitasi salah satu super saja yang dianggap bermasalah. Tim ini hanya terdiri dari dua member, yaitu Blazer Stone dan juga Universal Man. Nah, kita mulai dulu dari Blazer Stone. Supers yang satu ini memiliki kekuatan berupa pyrokinesis atau mengendalikan api dan uap panas. Dari kemampuannya ini, ia memiliki ketahanan tubuh yang sangat tinggi terhadap suhu panas yang ekstrim, serta ia dapat menggunakan uap panas atau api untuk bisa terbang. Ya, hampir mirip lah seperti karakter Human Torch atau Johnny Storm dari cerita Fantastic Four. Dikarenakan hal ini juga lah, ia memiliki kelemahan berupa lawan balik dari kekuatannya, yaitu air dan juga suhu dingin. Nah, walaupun demikian, uniknya karakter ini sempat memiliki hubungan dekat dengan karakter Frozen, namun hubungan mereka tidak bertahan lama, entah karena kekuatan mereka yang saling berlawanan, atau memang kepribadian mereka yang saling tidak akur. Hal yang sangat unik dari karakternya ini adalah sebelum ia menjadi seorang supers, dirinya ternyata pernah terjun ke dalam dunia kriminal. Ia pun akhirnya masuk ke dalam penjara, di mana pada momen itulah ia mendapatkan rehabilitasi untuk bisa beralih ke jalan yang benar. Pada saat ia menjadi seorang supers, dirinya disandingkan dengan supers yang lain yang bernama Universal Man dalam sebuah tim yang bernama Beta Force, yang mana ini merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam merehabilitasinya. Yap, secara teknis, grup ini hanya dibentuk untuk bisa menekan tendensi jahat yang dimiliki oleh wanita supers yang satu ini. Nah, kedua supers ini sebenarnya bisa menjadi duo yang sangat kuat dan juga hebat kalau andaikan mereka tidak saling berusaha untuk membunuh satu sama lain. Lewat informasi ini, kita bisa menduga kalau Blazer Stone merupakan sosok yang cukup chaotic dan sulit untuk bisa dikendalikan, serta ada kemungkinan kalau ia ini memiliki sedikit masalah mental. Hal ini bisa dilihat lewat audio interview di mana ia berbicara dengan sangat cepat hingga ia seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak ia sadari. Untuk nasibnya sendiri, karakter ini akhirnya tewas di tangan Omnidroid generasi yang kedua. Did you say that again? Wait, what? Do you want me to say the whole thing again? I thought it was perfectly clear. You want me to go back again, the whole thing? I don't understand. Oh, I am so sorry. I know what the problem is. I keep on forgetting which dimension I'm in. Untuk partnernya, yaitu Universal Man, bisa dibilang dia ini merupakan salah satu supers dengan kekuatan yang paling OP di animasi ini. Ia sendiri memiliki kemampuan untuk merubah tekanan molekul di dalam tubuhnya, di mana ia bisa membuat tubuhnya menjadi sangat keras, ataupun merubahnya menjadi molekul gas, hingga yang paling ekstrim adalah ia bisa merubah dirinya menjadi lubang hitam atau black hole. Yes, this guy is a fucking OP. Nah, meskipun sangat kuat, tapi sayangnya dia ternyata merupakan supers pertama yang berhasil ditumbangkan oleh Syndrome dengan Omnidroid versi yang paling awal. Like, bro, how this is even happen? Well, kalau kita melihat data statistiknya, dia ini memiliki rating yang sangat rendah di aspek intelijensi atau kepintaran. Yang itu berarti, bisa saja Syndrome dapat mengalahkan orang ini dengan cara menipunya, mengelabuinya, ataupun memang dirinya sendiri tidak dapat berpikir jernih untuk bisa menghadapi robot tersebut, dan akhirnya ia pun tewas. Bukti dari ketidakpintaran orang ini dapat kita rasakan lewat audio wawancaranya, di mana ia berbicara dengan aksen yang sangat mirip seperti aktor Arnold Schwarzenegger dengan nada bicara yang berantakan dan suka mengkomplain mengenai konsep para superhero yang memiliki identitas rahasia. Ya, sebuah keputusan yang sangat tidak bijak ya untuk bisa menyandingkan orang ini dengan orang yang chaotic sebelumnya. I mean, it's supposed to be a secret. No one's supposed to know. So what's the point? So if I take a girl on a date, I'm wearing a costume, sure. They like to bask in the awe of Universal Man. Nah, untuk list berikutnya, bisa dibilang mereka ini bukanlah grup atau tim supers, namun gue akan memasukkan ke dalam grup ini yang gue beri nama sebagai Ethnalis Group, atau dengan kata lain, ini adalah para supers yang tewas dikarenakan jubah yang mereka kenakan. Oh ya, secara teknis, Dynaguy harusnya masuk ke dalam list ini, cuman ya dikarenakan dia sudah masuk ke dalam grup sebelumnya, jadi gue nggak akan mengulangi pembahasannya. Yang pertama ada Thunderhead. Sesuai dengan namanya, supers yang satu ini memiliki kemampuan yang berhubungan dengan badai. Ia mampu mengendalikan atau memanipulasi cuaca ekstrim dengan mengukur tekanan udara di atmosfer atau biasa disebut sebagai barometric pressure. Walaupun kekuatannya hampir mirip seperti Storm dari cerita X-Men, namun apa yang membedakan Thunderhead dengan karakter tersebut adalah ia hanya bisa memanipulasi saja dan tidak bisa memproduksi. Yang itu berarti, kelemahan terbesar dari karakter ini adalah cuaca yang normal dan juga cerah. Untuk kepribadiannya sendiri, dia ini merupakan sosok pushover atau sangat suka memaksa diri dan mudah dikendalikan oleh emosinya. Walaupun begitu, ia sebenarnya merupakan sosok yang sangat baik di mana ia mengadopsi 5 orang anak bersama dengan teman sekamarnya. Sayangnya, supers yang satu ini harus tewas di dalam sebuah misi heroik ketika sedang menyelamatkan seorang wanita.
Nah, berikutnya adalah Stratrogel. Supers yang satu ini tidak memiliki file audio, entah dikarenakan alat rekaman yang digunakan mengalami kerusakan atau suara angin di sekitarnya yang membuat rekaman tersebut menjadi tidak efektif. Walaupun begitu, setidaknya kita masih bisa tahu bahwa Supers yang satu ini memiliki kemampuan berupa terbang dengan kecepatan sonik dan juga super strength atau kekuatan super. Ya, basically dia ini seperti Supergirl-nya versi film inilah, namun dengan satu kelebihan berupa dapat berbicara dengan burung dan memiliki kelemahan terhadap anak remaja, like, ya, I don't know. Mungkin dikarenakan pada dasarnya dia ini masih merupakan seorang anak remaja SMA, hal ini mungkin membatasinya dalam melakukan berbagai hal yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Sebenarnya konsep mengenai pahlawan remaja bukanlah suatu hal yang baru, cuman yang menjadi masalah bagi gua adalah pemerintah tahu kalau dia ini masih remaja, tapi mereka malah tetap membiarkannya menjadi seorang pahlawan dengan resiko yang kita tahu sendiri betapa bahayanya menjadi seorang pahlawan. Dan ironisnya, gadis Malang ini harus tewas dengan cara yang paling mengerikan yang ada di dunia animasi ini. Nah, berikutnya adalah Splashdown. Sama seperti sebelumnya, file audio dari Supers yang satu ini juga sama-sama mengalami kerusakan yang disebabkan oleh air. Untuk kekuatan sendiri, yang mampu bernafas dan sekaligus bergerak di bawah air dengan sangat cepat, berkomunikasi dengan hewan, dan juga terbang. Yup, it's an Aquaman version of this movie. Untuk personality sendiri, ia merupakan orang yang cukup mandiri dan kurang begitu suka untuk bekerja sama dengan para supers yang lain. Ia memiliki obsesi dalam mencari keberadaan Atlantis, serta ia memiliki hobi sebagai seorang fotografer lautan. Untuk nasibnya sendiri, ia harus tewas karena jubah yang ia kenakan terhisap oleh vortex yang ada di dekatnya. Walaupun begitu, dalam data statistik ini dikatakan kalau dirinya hilang dalam misi tersebut, yang itu berarti ada kemungkinan kalau tubuhnya tidak pernah ditemukan dan hal ini bisa berujung dengan teori bahwa dia ini bisa saja masih hidup di bawah samudera sana. Dan supers terakhir yang ada di grup ini adalah Metaman. Sama seperti dua super sebelumnya, supers ini juga sama-sama tidak memiliki audio file dikarenakan audio tersebut dicuri atau mengalami kerusakan pasca peristiwa penyerangan dari seorang villain yang bernama Baron von Ruthless. Untuk kekuatannya, ia mampu terbang, memiliki kekuatan super, penglihatan X-ray, teriakan supersonik, teleportasi, mengendalikan gaya magnet, dan juga mampu untuk tidak terlihat. Yes, ini adalah salah satu supers dengan deretan kekuatan yang paling banyak, yang mana ini sekaligus juga membuatnya menjadi seorang supers yang paling OP di dunia animasi ini. Bahkan dalam data statistik saja, ia tidak memiliki kelemahan sama sekali. Like, bro, this guy is so broken. Dikarenakan hal inilah, banyak fans tidak percaya kalau Supers yang satu ini tewas karena kecelakaan lift. Banyak yang berpendapat kalau dia ini sebenarnya selamat dari kejadian itu, lalu dipaksa untuk pensiun oleh NSA, yang padahal ia masih ingin menjadi seorang Supers. Dalam kondisi inilah, Sindrom memanfaatkan hal tersebut untuk memberikannya harapan, dan akhirnya ia pun masuk ke dalam perangkap. Untuk kepribadiannya sendiri, ia dikatakan sebagai orang yang sangat ragu-ragu, walaupun sangat gigih, dan telah menuangkan seluruh hidupnya untuk bisa menjadi seorang super. Selain itu, ia juga sempat ingin diposisikan sebagai pemimpin dari sebuah tim yang bernama Meta Group, yaitu sebuah grup yang dibuat untuk mengawasi seluruh aktivitas tim supers di luar sana. Nah, sebelum selesai, kita masih memiliki 4 supers lagi yang masih belum gue singgung. Pertama, ada Downburst. Supers yang satu ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi struktur atom dari suatu objek. Ya, basically kemampuan ini hampir mirip lah seperti karakter Gopal dari serial Bobo Boy, cuman yang uniknya di sini adalah ia ternyata juga dapat memanipulasi benda organik. Dalam interview ini, dijelaskan kalau dirinya pernah bekerja di sebuah rumah sakit untuk mengobati luka-luka fisik yang dialami oleh para pasiennya. Sayangnya, hanya itu saja kemampuan terhebat yang dapat ditunjukkan oleh karakter yang satu ini. Kemampuannya dalam memanipulasi benda mati terbilang sangatlah tidak begitu bagus karena sejauh ini ia hanya mampu merubah suatu objek menjadi sebuah sepeda saja. Untuk personality sendiri, ia dijelaskan sempat memiliki ketertarikan terhadap seorang supers yang bernama Geyser Stone, namun dirinya tidak diterima oleh supers tersebut. Dikarenakan hal ini jugalah, ia memiliki stigma buruk atau bahkan membenci karakter yang bernama Frozone, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Frozone dan Geyser Stone dulunya pernah menjalin sebuah hubungan. Untuk nasibnya sendiri, supers yang satu ini telah dikalahkan oleh Omnidroid generasi yang ketiga. Nah, supers berikutnya ada Hypershock. Supers yang satu ini memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah gempa bumi yang sangat kuat dengan skala gempa terbesar yang dapat dihasilkan olehnya adalah sekitar 6 skala liter. Selain itu, ia juga memiliki sebuah senjata berupa hammer atau palu yang juga dapat mengantarkan gelombang gempa yang tidak diketahui seberapa besar skala yang dihasilkan oleh senjata tersebut. Tidak hanya itu saja, ia juga mengenakan semacam roket di punggungnya yang memungkinkannya untuk bisa terbang. Untuk kelemahannya sendiri, ia hanya mampu memberikan tekanan gempa terhadap benda solid saja.
Jadi benda-benda non-solid seperti air dan sebagainya hanya dapat ia alirkan tekanan apabila di sekitarnya terdapat sebuah objek yang solid. Super yang satu ini termasuk ke dalam golongan individu yang tidak baik karena ia merupakan orang yang sangat temperamental serta sangat menginginkan pengakuan dari banyak orang. Hal ini sebenarnya bisa kita rasakan langsung lewat audio interviewnya di mana ia terdengar sedang memarahi salah satu karyawan di fasilitas di mana ia sedang diwawancara. Dan cherry on top untuk karakternya ini adalah ia sangat suka minum-minuman atau dengan kata lain, ia merupakan seorang alkoholik. Yap, sebuah fakta yang cukup kacau ya. Untuk nasibnya sendiri, ia juga dikalahkan oleh Omnidroid generasi yang keempat. You know, I could be out solving crime. At the very least, we're solving this hangover. Ow! Oh. Nah, selanjutnya ada Stormsight. Supers yang satu ini memiliki kemampuan layaknya sebuah sponge namun untuk molekul gas yang mampu menghisap dan sekaligus melontarkan berbagai macam molekul gas seperti oksigen, karbon dioksida, dan masih banyak lagi. Dengan kekuatan tersebut, ia mampu menghisap oksigen yang ada di sekitarnya agar suatu kebakaran bisa cepat padam atau bisa saja ia melontarkan oksigen dan menjadikan oksigen itu sebagai bom api yang dapat di-trigger. Oh ya, sama dia juga mampu untuk terbang dengan melontarkan gas dari tubuhnya, yang mana ini seringkali menjadi bahan tertawaan bagi beberapa orang. Untuk personality sendiri, ia bisa dibilang merupakan orang yang sangat baik dan dermawan, walaupun cukup sensitif terhadap kritikan, dan ia merupakan mahasiswa jurusan kimia, serta ia menghidupi pamannya yang dikatakan sedang sakit parah. Untuk nasib sendiri, ia tewas di tangan Omnidroid, namun untuk versi atau generasinya yang pasti, itu masih menjadi pertanyaan. Kemungkinan besar, ia tewas di tangan generasi keempat sampai ke-7. Dan supers terakhir di dalam list ini, yang sekaligus merupakan sosok yang paling kalian tunggu, yaitu the one and only Gamma Jack. Yap, inilah dia karakter yang membuat topik ini menjadi sangat trending beberapa waktu yang lalu. Kenapa bisa demikian? Well, pertama-tama kita perlu melihat kekuatannya terlebih dahulu. Gamma Jack sendiri memiliki kemampuan untuk mengendalikan ledakan radius, di mana radius ledakan dari kekuatannya ini berkisar 100 meteran. Ledakan radius yang dihasilkan olehnya dapat berskala kecil seperti menyebabkan luka bakar, hingga yang paling ekstrim adalah melenyapkan seseorang dalam sekejap. Yap, sebuah kekuatan yang cukup mengerikan ya. Hal ini bakal menjadi sangat lebih mengerikan lagi, di mana ternyata supers yang satu ini memiliki kepribadian yang sangat-sangat buruk. Pertama-tama, dia dulunya memiliki nama supers yaitu Handsome Jack, yang mana ini sudah mengindikasikan jelas bahwa dia ini merupakan seorang narsistik. Yang kedua, dalam menjalani pekerjaannya, ia akan memilih terlebih dahulu siapakah warga sipil yang akan ia prioritaskan. Dan yap, dia lebih memprioritaskan para wanita dengan penampilan menarik. Bagi para perempuan yang terlihat biasa saja atau mungkin para pria, well, mending kalian berdoa saja ketika berada di situasi genting dan hanya orang ini saja yang tiba di sana. Dan perilakunya yang paling gong dari semuanya adalah ia cukup rasis terhadap manusia normal. Gamma Jack percaya bahwa para supers adalah ras yang paling superior di dunia mereka. Lewat penggambaran ini saja, kita semua bisa setuju bahwa ini adalah karakter dengan tingkat kebengisan yang paling mendekati dengan karakter Homelander. Ya, meskipun jaraknya sangat jauh, tapi kalau kita bandingkan dengan para supers yang lain, well, ini orang seharusnya tidak layak sih untuk menjadi seorang superhero. Oh ya, untuk nasibnya sendiri, ia sebenarnya sempat menghancurkan salah satu Omnidroid yang telah menghabisi Stormsight, namun pada akhirnya ia tewas di tangan generasi berikutnya, yang kalau nggak salah merupakan Omnidroid pertama yang dikalahkan oleh Mr. Incredible. Nah, jadi begitulah seluruh list supers yang tersedia di file rahasia milik NSA. Secara teknis, mereka sebenarnya memuat informasi soal Mr. Incredible, Elastigirl, dan juga Frozone. Cuman ya, dikarenakan kita sudah sangat mengenal mereka di dalam film ini, maka dari itu gue memutuskan untuk melengkapi mereka saja. Dari sini, gue bisa tarik kesimpulan bahwa ada beberapa supers di film ini yang ternyata memiliki perilaku yang sangat tidak baik. Jumlah mereka memang tidak begitu banyak, namun ini sudah cukup untuk bisa menunjukkan kepada kita bahwa dunia pahlawan dari animasi ini tidak sepenuhnya bersih. Ada beberapa supers yang memiliki histori yang buruk hingga memiliki perilaku yang buruk bahkan ketika mereka sudah menjadi seorang supers. Nah, terlepas dari semua sifat buruk yang dimiliki oleh para individu ini, menurut gua ini semua masih tidak ada apa-apanya ketimbang fakta mengenai kematian mayoritas dari mereka yang disebabkan oleh satu villain saja. Hal ini menjadi semakin tragis lagi, di mana ada beberapa supers yang tewas dalam rencana tersebut yang sebenarnya merupakan individu yang sangat baik dan memiliki background yang cukup menyentuh hati ketika kita mengetahui bahwa mereka telah tewas dan meninggalkan orang yang mereka sayangi. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian gue, mohon koreksi gue ya. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!